Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hendrik Pratama dengan NIM 201072009 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Nah, pembahasan kita kali ini adalah operasional kredit bermasalah. Dan ini ada pembagian topik untuk pembahasan kita hari ini. Ada yang pertama jenis-jenis kelancaran kredit, yang kedua ada penyebab kredit bermasalah, yang ketiga dampak kredit bermasalah, yang keempat penyelesaian kredit bermasalah. Nah, kredit bermasalah. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan menunjukkan bahwa bank akan memperoleh kerugian. Dan selanjutnya ini ada jenis-jenis kredit bermasalah. Yang pertama ada kredit lancar, yang kedua kredit kurang lancar, dan yang ketiga ada kredit diragukan, yang keempat kredit macet, yang kelima ada kredit dalam perhatian khusus. Nah, akan saya bahas yang pertama itu kredit lancar. Yang dimaksud dengan kredit lancar adalah uh, jika debitur itu lancar dalam pembayaran kreditnya sesuai dengan namanya. Kita kita tahu jika jika si debitur membayar pinjaman dianggap lancar, itu mereka mampu membayar cicilan, angsuran pokok dan bunga pinjaman dengan lancar serta tidak memiliki tunggakan. Meskipun terdapat tunggakan, debitur mampu membayar sebelum 90 hari. Sedangkan kredit kurang lancar itu debitur memiliki tunggakan, tapi dia melebihi dari 90 hari. Kalau kredit yang diragukan, jenis kredit ini di mana debitur yang cicilannya termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang mengalami keterlambatan pembayaran di atas 120 hari, tetapi tidak lebih dari 180 hari. Dan sedangkan kredit macet merupakan kondisi ketika setelah berlalu 18 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, debitur tidak ada upaya pelunasan. Bahkan debitur juga tidak memiliki jaminan apapun. Sedangkan kredit dalam perhatian khusus ini juga bisa disebut dengan DPK. Nah, DPK ini debitur yang cicilannya ini termasuk pembayaran pokok dan atau bunga mengalami keterlambatan pembayaran di atas 10 hari, tapi tidak lebih dari 90 hari. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada faktor penyebab kredit bermasalah. Nah, pertama ada penyalahgunaan pengguna kredit. Terus yang kedua tidak mampu mengolah keuangan. Yang ketiga tidak beritikat baik. Nah, maksud dari penyalahgunaan itu penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan site streamingnya. Terus misalnya dalam pengajuan kredit disebut kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk kredit pemilik rumah, itu KPR. Yang kedua itu nasabah tidak mampu mengolah keuangan. Nah, maksud di sini nasabah tidak dapat mengolah keuangannya dengan baik sehingga mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya dalam membayar pinjaman. Baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga. Dan yang ketiga ini tidak beritikat baik. Nah, maksudnya nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Nah,
sini ada faktor penyebab dari bank. Yang pertama itu kualitas penjabat bank. Yang kedua ada persaingan antar bank. Yang ketiga ada hubungan internal bank. Yang keempat ada pengawasan bank. Nah, akan saya jelaskan yang pertama itu kualitas penjabat bank. Maksudnya di sini jika kualitas penjabat bank kurang baik, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, misalnya bank lakukan over transaksi terhadap nilai agunan. Terus yang kedua ada persaingan antar bank. Nah, persaingan antar bank yang ketat sehingga bank tidak cermat memilah debitur. Terus yang ketiga ada hubungan internal bank. Nah, kelemahan kontrol ini terletak pada internal bank, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan mentoring kredit debitur. Terus yang keempat ada pengawasan dari pihak bank baik sehingga mudahnya debitur tidak melakukan pembayaran utang kepada bank. Pembahasan berikutnya ada dampak kredit yang bermasalah. Nah, pertama itu menurunnya kualitas keuangan bank. Yang kedua, menurunnya perekonomian negara. Yang ketiga, debitur mengalami kesulitan dalam penjaminan. Nah, akan saya jelaskan yang pertama itu menurunnya kualitas keuangan bank. Nah, maksudnya di sini adalah kredit macet juga akan mempengaruhi pihak bank. Adanya kondisi kredit macet ini akan membuat pihak bank kekurangan dana. Hal tersebut akan berdampak buruk atas jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, untuk itu, setiap lembaga keuangan yang melakukan penawaran dana pinjaman harus menjaga nilai NPL agar bisa selalu rendah jika ingin terus bergerak menjalankan usahanya. Jika hanya dengan satu atau dua kreditur yang mengalami kredit macet, memang tidak akan bermasalah. Tapi jika jumlahnya banyak dan berlangsung secara bersamaan, maka NPL dari lembaga keuangan tersebut pasti akan meningkat. Dan yang kedua itu menurunnya perekonomian negara. Nah, menurunnya kemampuan bank memberikan pinjaman akan berdampak negatif pada kondisi perekonomian negara. Karena pihak negara juga tidak hanya bisa mengharapkan investasi portofolio di pasar modal atau investasi asing secara langsung untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Terlebih lagi, hal tersebut juga akan berimbas negatif pada krisis global. Lanjut, yang ketiga itu debitur mengalami kesulitan pinjaman. Nah, riwayat atau historis dari kredit macet atau gagal bayar yang selamanya tercatat pada sistem dan akan tersebar jika seseorang melakukan de-checking. Hal tersebut tentunya akan membuat pihak peminjam kesulitan untuk mendapatkan dana kreditnya di masa depan. Selain itu, saat ini juga sudah banyak perusahaan besar yang menggunakan de-checking sebagai syarat seseorang untuk diterima sebagai pegawainya. Nah, di pembahasan berikutnya ada cara penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama ada restructuring, dan yang kedua ada restructuring, yang ketiga reconditioning. Restructuring atau penataan kembali. Nah, ada beberapa hal yang bisa dijadwalkan ulang seperti jangka waktu pembayaran, jumlah pembayaran bunga ataupun jumlah pembayaran setoran dana. Terus dengan melakukan cara ini, maka pihak kreditur akan memperoleh waktu pelunasan yang lebih lama dari sebelumnya, sehingga pihak kreditur akan berusaha melakukan
berbagai cara untuk bisa melunasi kreditnya. Dan yang kedua ada restructuring, yaitu persyaratan kembali. Dalam langkah ini, pihak kreditur tidak hanya bisa mengubah lamanya jangka waktu pembayaran tagihan, tapi mereka juga bisa mengubah syarat dan juga ketentuan yang mampu meringankan kreditnya. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah besaran suku bunga agar pihak debitur bisa membayar kewajibannya setiap bulan. Cara lain adalah dengan mengubah jangka waktu meminjam, perubahan pembayaran dan juga cara lainnya. Terus ada penataan kembali atau reconditioning. Cara ketiga ini dengan penataan kembali, yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kita kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang janggal, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.